sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insers. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang namanya ada DK, ada namanya Cafe Internasional, ya. Semua kami datangi. Kami tanya syarat-syarat. Kalau orang Indonesia mau sekolah di sana tuh syaratnya apa? Jelas betul dikatakan syaratnya adalah harus lulus minimal adalah year atau SMA, year ke-10 atau year ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa dengan HS Channel. Sahabat-sahabatku, sahabat HS Channel dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan semoga Allah memudahkan rezekinya, ya, menjemput rezekinya, rezeki yang halalan thayyiban, yang melimpah luas, banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sepulang dari Sydney, Roy Suryo ini membawa setumpuk fakta baru, ya, atau bukti baru. Nah, apakah dulu, ya, tantangan ini masih berlaku, ya, Pak Roy Suryo menantang Inalim untuk berdebat, ya. Nah, apakah termo yang satu ini berani, ya, berdebat tanpa dibayar? Tentu saja, karena Roy Suryo itu merupakan, atau Roy Suryo CS ini merupakan para pejuang tanpa bayaran. Artinya mereka bekerja melakukan investigasi dengan biaya sendiri, ya, tanpa ada bohir di belakangnya. Setidaknya itu pengakuan yang sudah disampaikan oleh mereka. Nah, siapa ini Inalim? Inalim adalah seorang konsultan pendidikan, ya, yang berselancar dari satu kanal ke kanal YouTube yang lain. Tentu adalah YouTube-nya para termul, dan mengkanter berbagai argumen dari Roy Suryo CS ini. Nah, setelah Roy Suryo mendapatkan fakta baru secara langsung, melakukan investigasi ke Australia atau ke Sydney, apakah termo yang satu ini bersedia untuk berdebat, ya, secara cuma-cuma? Buktikan menjawab tantangan Roy Suryo ini, ya, cuma-cuma tanpa ada yang bayar, gitu, ya. Lucu juga sih, ya. Nah, kita akan kita tonton beberapa video, ya. Ya, di awal tadi merupakan video yang berisi penjelasan dari atau oleh-oleh Roy Suryo dari Australia, ya, dari Sydney, ya, cuplikannya, dan nanti kita akan coba tonton video lainnya, juga penjelasan terkait dengan bagaimana argumen Inalim ini pernah ada yang mengcounternya atau meluruskan, ya, menjawab memperjelas lah, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, sahabat, coba kita tonton bersama dan semoga ada manfaatnya, ya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe HS Channel, dengan tidak lupa juga mengklik tombol notifikasinya agar mendapat pemberitahuan dari HS Channel. Terima kasih sebelumnya dan selamat menyimak. Hari-hari ini beredar yang katanya pakar pendidikan luar negeri namanya Bu Inalim, ya. Saya tantang besok, kalau Bu Inalim kan ada di Indonesia, datang ke sini segera besok, ya. Jangan hanya ngomong idealnya, idealnya betul yang Ibu bilang, tapi faktanya Gibran itu tidak begitu. Bukan hanya idealnya, kita butuh faktanya. Ibu Inalim, silakan datang ke sini, jangan hanya mengumbar di antara podcast termul itu, ya. Besok jam 10 hari Selasa tanggal 23 September, itu aja. Oke, sahabat, ini video lama, ya. Jadi coba saya tayangkan kembali tantangan dari Roy Suryo, ya. Saya disclaimer, ini video lama, ya.
bukan video yang dibuat setelah Roy Suryo pulang dari Sydney ya. Kita jangan dibiasakan untuk melakukan sebuah hoax ya, akan-akan videonya baru lalu kemudian ditempelkan, lalu kemudian dikasih caption, dikasih narasi dan lain sebagainya ya. Jadi saya perlu perjelas, ini video lama ya, 23 September, yaitu video tantangan Roy Suryo untuk berdebat dengan Inalim ya, yang selama ini waktu itu lagi gencar-gencarnya ya melakukan pembelaan terhadap atau mengcounter dari argumen-argumennya Roy Suryo CS ini. Ini video lama ya. Dan ada video lama satu lagi yaitu Subhan Falal ya. Pak Subhan Falal ini menantang Inalim yang dipandang fasih sekali tentang pendidikan di luar negeri untuk menjadi saksi ahlinya ya, kalau memang betul ya Inalim ini seorang ahli di bidang pendidikan di luar negeri, beliau menantangnya. Ini juga video lama ya. Oke, kita tonton. Saya pengen mengundang Ibu Inalim. Oh, yang kelihatan kan fasih banget itu. Keahlian dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana pendidikan luar negeri dilaksanakan. Oke. Nah, saya undang untuk menjadi saksi saya di pengadilan daripada bicara di medsos. Ya. Nah, itu lebih Daripada podcast. Ya, betul. Gitu ya. Ibu Inalim, monggo. Karena saya nggak tahu alamat ibu, melalui ini saya mengundang ibu untuk menjadi saksi di perkara ini. Oke Pak, jadi Ya. saksi dari pihak Bapak ya? Boleh, saksi saya lebih bagus, saksi dari pihak tergugat juga boleh. Boleh juga. Iya, Ya, iya. soalnya kan beliau mengatakan, Bukan, saya lihatnya fasih. iya, Ya, beliau kayaknya ahli tentang pendidikan luar negeri. Iya. Ya. Nah, ini saatnya bagi Inalim ya untuk membuktikan bahwa beliau itu betul-betul fasih dalam urusan pendidikan di luar negeri ya. Dulu saya pernah juga ya mengurus pendidikan keluar ke Jerman. Agak tahu dikit, tapi tentu saya bukan dan tidak fasih menurut Pak Subhan ini. Nah, Inalim ini adalah menurut beberapa podcast ini merupakan orang yang banyak tahu tentang pendidikan di luar negeri karena dia seorang konsultan pendidikan. Nah, akan clear nanti kalau di persidangan misalnya ada saksi ahli sehebat Inalim gitu ya, yang akan membuat terang semuanya jika itu benar ya pengakuan dan data yang dimiliki oleh Inalim tadi ya. Coba kita lihat berita yang lebih baru. Oke. Pengakuan alumni seangkatan Gibran UTS Infred cuman kursus bahasa Inggris bukan setara SMA. Woi, dibongkar sama King Roy Suryo CS, dia pergi ke sana ke UTS. Gimana ini para termul, tolong bisa jelasin termul gimana ini termul, ke sana dong, buktikan ke UTS kayak King Roy Suryo nih. Ya omon-omon dia langsung terbang ke sana. Lah termul sekarang bela-belainnya gimana tuh? Suruh nangkap Roy Suryo. Gitu. Aduh, makin seru ini. Ijazah SMA. Jadi ya memang daripada teriak-teriak tanpa data ya, seperti yang sudah dilakukan oleh para termul dalam membela ijazahnya Mas Wapres ini, saya kira apa yang disampaikan Abang ini ya betul ya. Lakukan investigasi ya, pencarian data secara langsung, mau berkorban ya, bukan hanya dengan urat leher saja, teriak-teriak di podcast atau teriak-teriak di TV, padahal dia sendiri tidak melakukan investigasi yang mendalam. Sedangkan yang dilakukan oleh Roy Suryo ini jelas lah sebuah investigasi dalam rangka, sebetulnya ini dalam rangka penelitian ya, karena akan melahirkan buku Gibran's White Papers kalau nggak salah ya. Artinya ini bagian dari kegiatan investigasi untuk penelitian. Nah, jika hasil penelitiannya tidak sesuai dengan apa yang ada, dengan data yang ada di para termul, ya silahkan lakukan penelitian yang serupa. Bukan mendorong-dorong Polda untuk menangkap, mentersangkakan dan sebagainya. Ya, memangnya polisi mau diperintah-perintah mereka gitu ya. Polisi itu profesional ya. Dan pasti sudah banyak perbaikan tuh ya di polisi ini sekarang ya, dengan begitu banyak masukan dari pengamat, dari pemerhati,
dan dari masyarakat umum. Jadi nggak bisa dengan hanya teriak-teriak meminta, bahkan mengancam ya akan melakukan demo yang sangat menjijikan menurut saya gitu ya. Membuka badan, membuka pakaian hanya menggunakan ya itu dalaman saja, kan ngeri ya. Ada-ada saja nih ya bidadari termul. Gimana sebetulnya kecacatan dari data-data yang dikemukakan oleh Ibu Inalim? Nah, ini coba kita kita simak dengan saksama penjelasan dari si AA dari Garut ini ya. AA Guru di Garut ya. Dia mencoba kan beliau ini berpengalaman belajar di luar ya. Dan cukup punya kemampuan ya untuk menjelaskan karena beliau seorang guru ya. Kalau dari namanya kan AA Guru di Garut. Nah, ini coba kita simak, kita cermati dengan seksama apa yang disampaikan oleh AA ini. Dan coba juga saya komparasi dengan pengetahuan saya terkait dengan pendidikan ya, karena saya juga seorang akademisi begitu ya. Ini memang InSearch itu tadinya disebut InSearch Language Center, didirikan tahun 87. Nah, setelah beberapa tahun kemudian dibelilah InSearch ini oleh UTS. Nah, apa yang dikatakan Ibu Inalim ini berbeda dengan apa yang saya dapatkan. Jadi dari apa yang saya dapatkan, InSearch itu memang dibentuknya oleh UTS. Jadi tidak dibeli ya, tidak dibeli oleh UTS. Jadi dia di luar, kemudian dibeli oleh UTS tidak. Tetapi dia memang lembaga swasta sebagai pelatihan profesional begitu. Termasuk di dalamnya bahasa Inggris yang mana dikatakan tadi InSearch Language Course. Nah, ini mirip ini ya, kurang lebih ya. Mirip ketika ITB membuka Fiksi ITB. Fiksi ITB itu swastanya ITB. Jadi artinya ITB-nya sendiri adalah perguruan tinggi negeri. Tetapi ITB membuat lembaga di luar ITB tapi bukan membeli ya. Membentuk lembaga yang namanya Fiksi ITB misalnya dulu tuh ya, seperti itu ya, kayak Fiksi ITB lah kurang lebih mungkin ya. InSearch ini cuman kalau Fiksi ITB kan lebih kepada informatika ya atau digital, sedangkan kalau ini kan lembaga kursus bahasa Inggris ya, lebih tepatnya seperti kursus bahasa Inggris lah, gampangnya seperti itu ya, college ya, English College gitu ya, atau English course gitu, English course atau English College gitu ya, kayak di Indonesia ada ya banyak English College gitu ya. Jadi kalau sekarang yang diedarkan ini dibilang InSearch Language Center, betul, tapi itu waktu didirikan zaman Bahelah tahun 80-an gitu. Saya telepon teman saya yang dulu kerja di InSearch UTS kan, udah lama. Jadi saya telepon ke Australia, ternyata dia masuk ke kerja di InSearch itu tahun 2010. Coba lihat ini catatan ya, masuk InSearch kerjanya 2010. Jadi ya memang belum tidak tahu InSearch yang dulu. Zaman Gibran ini InSearch-nya kan InSearch 2004, keluar 2007 masuk MIS, keluar 2010. Itu sebagaimana yang ada di kurikulum vitae-nya Gibran. Nah, nanya sama temennya yang masuk InSearch-nya itu 2010, kerja di InSearch-nya itu sebetulnya tidak relevan, sebagian nanti akan kita bahas. Ini ya, si AA juga mengomentari. Jadi yang menjadi acuan, menjadi referensi dari Ibu Inalim ini 2010, padahal itu tadi Mas Gibran ini di 2004. Kita mengkomparasi sistem pendidikan InSearch yang 2010 dengan 2004. Ini sudah lain begitu ya. Dan ketika Inalim katanya menelpon temannya, bahkan saya ragu kalau temannya itu mau melakukan investigasi ke 2004 gitu ya, ke 2004. Dia hanya mengetahui InSearch dengan New Book akademinya atau pedoman buku akademik di 2010 mungkin ya. Nah 2004 lain mungkin, namanya juga sudah lain katanya. Artinya kurang tepat nih Bu Inalim kalau mau betul melakukan counter pendapat, argumen, maka investigasilah di 2004 yang terjadi di InSearch seperti apa, sistem pendidikannya seperti apa, atau buku pedomannya seperti apa, buku pedoman akademiknya, ya, begitu Bu Ina.
Mas Gibran berarti kan sebelumnya ya? Ya, Tahun 2004, 2005 ya? 2007. Maka Oh iya, sampai 2007. cuma 6 sampai 12 bulan. Kok bisa tulisan 3 tahun gitu ya? Iya. Nah, kemudian si teman saya bilang, "Oh, dulu itu namanya beda." Nah, gitu. Sekarang kan udah berubah nama lagi nih. Jadi UTS College. Nah, waktu itu ada juga yang komen, "Ala lu aja nggak tahu itu namanya UTS, udah berganti UTS College." Apa hubungannya? Kan yang kita bahas lagi insert zamannya Mas Gibran di sana gitu. Iya. Ya, Coba jadi kalau lihat juga ya, itu tekankan tuh perkataannya. Yang kita bahas itu in search zamannya Gibran, bukan in search yang ada sekarang. Apalagi UTS College itu tekankan ya. Kenapa ini harus ditekankan? Karena Inalim ini mau menyeret UTS College kepada programnya Gibran. Padahal ya tidak bisa begitu, karena yang mau kita bahas ini UTS in search tahun 2004, bukan UTS in search tahun 2010. Itu yang seharusnya dijadikan patokan tuh. Sepakat saya dengan si A ganteng dari Garut ini ya, A Guru Ti Garut ya. Nah, sepakat bahwa tidak bisa kita mencoba melakukan analisis dengan ruang waktu sistem yang berbeda ya, jadi nggak apple to apple, walaupun masih sama-sama insert, tetapi kan sistemnya di 2004 dengan 2010 itu berbeda. Nah, mungkin juga lama studi juga mungkin berbeda ya. Jadi kalau mau ya seperti Roy Suryo, beliau memiliki bukti. ini kita pakai yang 2009 ya. Iya. Nah, ini nggak bisa pakai yang 2009. Kenapa? Dasar dari awal tadi argumennya ini kita mau membahas insert yang 2004. Kemudian mau membela insert yang ada di zaman Gibran, tetapi memakai academic handbooknya tahun 2009. Ini lucu. Ini lihat jelas sekali bagannya di sini. Tertulis dengan jelas Insert Ltd Limited itu ya. Board Associated with UTS. Jadi dia itu menyendiri begitu, Board Associated with UTS. InSearch itu adalah suatu lembaga khusus yang memang membantu orang-orang untuk masuk ke UTS. Begitu ya. Jadi itu dia sendiri, sudah jelas itu. Jadi selain menjadi lembaga, memang secara keuangan juga membantu tuh InSearch itu. Tahun 2004 ya, di dalam handbooknya jelas. Mengejutkan, ini pada 2004 masih kursus ya. Dia ada Insert Ltd Contribution to UTS, kemudian kita cari di sini. Jadi kalau misalkan dikatakan memang ini adalah lembaga bahasa, ya memang pada 2004 yang bisa kita dapatkan seperti itu. Yang menarik bahwa yang namanya UTS Insert itu dia tidak bisa mengeluarkan diploma, tidak bisa mengeluarkan ijazah. Search dan UTS itu beda institusi. Search Limited dan UTS adalah dua institusi berbeda secara hukum. InSearch Limited sejak awal didirikan oleh UTS tahun 1976 sebagai perusahaan terbatas milik universitas. Jadi bukan dibeli kemudian, melainkan memang anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh UTS sejak pendiriannya. Nah, kalau dibawa ke konteks hukum Indonesia, InSearch atau UTS College lebih dekat ke kategori kursus atau pelatihan profesional, bukan universitas. Alasannya, InSearch tidak memberi gelar sarjana atau diploma sendiri, hanya sertifikat foundation diploma atau English pathway. Kemudian gelar akademik tetap dikeluarkan oleh UTS. Secara hukum Indonesia, lembaga yang hanya memberi sertifikat non gelar umumnya digolongkan ke pendidikan non formal. UTS College sekarang apakah bisa memberi gelar diploma? Ya mengatakan tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa. Sudah jelas ini. Argumen yang dikemukakan oleh Inalim itu dengan mudah sekali terbantahkan kalau beliau ini mau menjelaskan Gibran kenapa 3 tahun di sana, kemudian UTS ini, InSearch ini ya, dia bukan lembaga kursus, tetapi malah mengambil handbook dari tahun 2009 begitu. Itu mah tuh udah kesini. Kalau mau ambil dari tahun 2004, cari tuh. penting. Ya, keren ya. Ya, keren. Jadi terima kasih ya untuk A ganteng dari Garut, A Garut. Oke, untuk sahabat channel silahkan di subscribe tuh channelnya. Bagus tuh ya, AA Guru Ti Garut ya. Saya menyebutnya A ganteng dari Garut. Bagus tuh channelnya ya, memberikan pencerahan-pencerahan. Silahkan subscribe ya. Di search saja lah di YouTube AA Guru Ti Garut gitu ya. Bagus konten-kontennya, saya kira memberikan sebuah edukasi kepada kita ya. Salam buat AA Guru Ti Garut ya.
Kita lanjut dengan video Mas Roy Suryo ketika beliau memberikan penjelasan oleh-oleh dari bukan dari Garut, ini dari Sydney ya, oleh-oleh dari Sydney, dari Australia, berupa data-data yang langsung diinvestigasi dari tempatnya berasal. Kita saksikan saja. Hari Senin, alhamdulillahnya, sebelum hari Senin, kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari INSERS. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi Pas pas ini. betul dengan waktunya Gibran. Yeah. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah Kak saya bocorkan, dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, INSERS waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada, dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Ini ya, menarik ini ya. Jadi pada rentang waktu yang tadi itu 2004-2007, di situ kan Mas Suryo dapat datanya 2005-2006 ya. Kan Gibran itu coba dijelaskan oleh Inalim itu kenapa 3 tahun di-insert. Gibran di-insert itu 2004-2007 sesuai dengan kurikulum vitae seperti yang AA Guru Tigarut tadi yang sampaikan. Nah, ini menarik ya, bahwa ketika kita atau siapapun lah ya belajar di luar negeri itu biasanya memang berkelompok ya. Kalau dari Indonesia ya biasanya berkelompok. Saya punya pengalaman menarik juga ya. Ketika saya kuliah itu ada di ITB itu ada dari Laos, dari Kamboja, dari Malaysia, dari India. Sangat tidak masuk akal kalau sesama Kamboja, sesama Laos, sesama India, sesama bahkan ada dari Eropanya, Eropa Timur kalau tidak salah, itu tidak saling mengenal, termasuk Kazakhstan ya. Saya nggak satu kelas tuh dengan itu. Saya satu kelas dengan ada yang dari Laos, dari Kamboja saat itu, dari Malaysia, dari India, ya. Nah itu mereka pasti saling mengenal ya, dan memang jumlahnya tidak banyak ya. Kalau di ITB itu di kelas saya ada Laos misalnya 3 orang ya, India 2 orang misalnya gitu ya. Nah Indonesia kebetulan pada saat Mas Suryo tadi sampaikan ada 200 di Australia itu di insured ya, itu ada 200 yang mungkin satu angkatan ya, atau nggak tahu lah ya apakah itu dari lebih dari satu angkatan, ada 200 orang. Memang berbeda dengan apa yang menjadi pengalaman saya. Kalau saya dulu ya memang mereka yang datang ke ITB itu ya tidak sampai ratusan orang ya untuk satu angkatan. Sedikit lah saya kenal itu karena sering bertanya ke saya, juga sering diskusi ya, karena mereka juga ada kesulitan mungkin ya, nggak semuanya pakai bahasa Inggris soalnya dosennya. Jadi paling 2-3 orang gitu ya, dari Laos, Kamboja ya, India. Yang saya ingat betul tuh Malaysia waktu itu ada 3 orang, India 2 orang, Laos 3 orang, Kamboja itu 4 orang kalau tidak salah. Belajar di ITB ya dulu zaman saya ya, dan mereka sekarang kayak Malaysia sudah enggak kayaknya ya, dan udah maju sekarang. Dulu mereka belajar di ITB ya gitu. Jadi memang sangat agak aneh gitu ya kalau tidak mengenal Gibran, karena biasanya kalau sesama anak bangsa berada di luar negeri itu pasti saling mengenal lah, insya Allah ya, harusnya seperti itu. Apalagi misalnya ini anak seorang yang waktu itu boleh dikatakan pejabat ya, pejabat di kita ya, walaupun belum jadi presiden mungkin ya. INSERS waktu itu hanya English short course, hanya English course. English course itu nanti saya jelaskan ya apa yang ada di situ, apa yang karena orang kalau mau masuk ke UTS mau kerja memang harus meroleh satu tahapan bahasa Inggris yang cukup. Kalau enggak dia tidak akan bisa diterima. Tidak hanya itu, kami mendatangi beberapa lembaga yang menyelenggarakan, ini agen. Jadi kalau waktu itu ada seorang namanya Inalim yang cerita bla 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 bla, saya tidak akan mendapatkan hanya dari Inalim. Saya sudah datang ke kantor-kantor agen itu, ya, yaitu yang namanya ada DK, ada namanya Cafe Internasional, ya, semua kami datangi. Kami tanya syarat-syarat kalau orang Indonesia mau sekolah di sana tuh syaratnya apa? Jelas betul dikatakan syaratnya adalah harus lulus minimal adalah year atau SMA year ke-10 atau year ke-11.
Jadi hanya lulus kalau bisa dia masuk itu di bawah itu ya, kelas 10 dan kelas 11 ya, year 10 or year 11. Kalau dikatakan oleh ses Nah, Dikmenjur ya, yang waktu saya datangi, Bang Michael datangi, Pak Dr. Rismond datangi, Bu Menu datangi, kemudian ada Bu Bu Kurnia datangi, dan juga satu lawyer kita yang mengatakan kalau dia hanya kelas 9 berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk, karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya, atau kelas 10 ya. Jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya, apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa lulus? Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal yang namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu. Nanti dia akan ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS insert. Enggak apa-apa, Dusem enggak apa-apa. Saya sudah sembunyikan informasi yang rahasia. Ya, selain nama saya kan ada kode yang saya sembunyikan. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya, itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari insert itu semuanya memiliki bukti ini. Wow. Ya, silakan. Tapi temennya nggak ketemu kan sama dia? Temennya nggak ada, tidak dikenal. Oh, yang Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Ya, dan di sini ini pun ada nilainya. Nggak apa-apa, disut nggak apa-apa. Ini sudah saya sembunyikan informasinya, termasuk namanya saya. Ya, termasuk namanya saya. Ya, ini nilainya C. Jadi kenapa ada nilai C? Nilainya itu macam-macam. Ini ada nilai-nilai yang ada. Itu English course. Ini English course. Certificate. Ya, certificate. Jadi sebenarnya dia untuk memperoleh namanya ranking 9 atau ranking 10. Dan disinilah rankingnya, di situ di bawahnya ada nilai. A itu artinya apa, B, C. Itu minimal yang bisa dapat. Kalau D, dia namanya failed. D itu nggak lulus. Dikit lagi, Ya. dikit lagi. Ya. D itu nggak lulus. Dikit Ya. lagi. Nah, jadi cuma sebentar kok. Ini paling penting. Yang jelas teman-teman semua, sekarang kita tantang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia nggak punya sertifikat. Itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Terima kasih untuk petugas semuanya di bandara yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan ini, dan kita balik dengan tertib, kita bubar dengan tertib. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Raka Buming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo ini murni untuk memberikan sebuah informasi yang benar kepada masyarakat, kepada kita semua. Dan kita sudah menyaksikan bersama bagaimana beliau membawa bukti dan membawa fakta baru ya, hasil investigasinya dari Australia atau dari Sydney ya. Tentu investigasi yang menurut pandangan saya ini cukup tepat, karena yang diinvestigasi juga tadi ya, angkatan atau rentang waktunya juga relevan gitu ya, 2004-2007, sementara sertifikat yang mungkin itu salinan sertifikat yang beliau bawa juga 2005-2006 itu masih di rentang 2004-2007. Artinya sistem pendidikan di sana masih sama ya, seperti itu, seperti pada saat Mas Gibran katanya di sana selama 3 tahun menurut kurikulum PITE ya, menurut kurikulum PITE. Sementara menurut
Pak Ihsan itu kan hanya 6 bulan. Itu yang informasi yang diterima dari Mas Gibran langsung. Belum tentu benar juga ya. Informasi benar diterima dari Gibran, tapi apakah Gibran jujur juga kita nggak tahu. Saya tidak menyaksikan dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan pasti jujur, dia mendapatkan informasi bahwa Gibran di sana hanya untuk 6 bulan saja. Tapi kan nggak tahu, ternyata enggak gitu ya. Ya memang 3 tahun gitu, misalnya begitu ya. Jadi ya kita tetap harus fair. Oke, terima kasih sudah menyimak sahabat-sahabatku, dan semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi ya, jangan lupa selalu berakal waras dan tetap semangat dan salam sehat selalu. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.